Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya, sedikit saya akan bahas tentang bahan ajar PAT yang sudah saya kirimkan kepada kalian. Pertama ini soal kelas 11 semester ganjil kemarin, yaitu terkait pembunuhan. Itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya qatlul amdi. Qatlul amdi itu sengaja. Kapan? Sengaja itu ada 2 intinya. Pertama, sudah direncanakan Yang kedua, menggunakan alat yang mematikan. Nih, contohnya parang, kapak, pisau, palu, racun. Racun itu juga termasuk benda yang mematikan. Itu Yang kedua, qatlu syibhil amdi. Syibhi itu artinya seperti, amdi sengaja. Qatlu syibhil amdi, pembunuhan seperti sengaja. Dia bedanya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi memang sudah direncanakan untuk membunuh, tapi ini tidak direncanakan. Kalau yang pertama tadi menggunakan alat yang mematikan. Kalau yang kedua ini tidak. Misalnya kita begagit teman kita badannya gemuk, enak duduk, pasnya mau duduk kita tarik kursinya. Pas dia jatuh, kemudian kaget, dia serangan jantung, langsung meninggal dunia. Nggak ada niat kita untuk membunuh, main-main niat kita, tapi perbuatan kita ini bisa menyebabkan kematian. Ada unsur kejahatannya meskipun hanya begagit. Tetap saja ini dinamakan pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, qatlul khata'. Khata' itu artinya salah. Qatlul khata'i, pembunuhan tersalah. Kenapa tersalah? Pembunuhan ini tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Nah, kalau yang pertama tadi jelas kejahatannya sudah disengaja. Yang kedua ada juga sengajanya. Kesengajaannya yaitu dengan cara main-main, narik, itu niatnya adalah main-main. Yang ketiga ini nggak ada sama sekali niatnya untuk melakukan kejahatan. Contohnya adalah nak nembak burung. Nah, jadi nembak burung di tengah kebun kira-kira boleh apa enggak? Kejahatan bukan? Enggak kan, bukan kejahatan itu. Nah, kemudian ternyata ketika mau nembak itu kita kaget karena burungnya buang kotoran. Karena ada kotoran tadi, akhirnya kita menghindar, baru terlepas, ternyata di sana ada orang yang lagi lewat, kena sasaran, salah sasaran. Ini dinamakan pembunuhan tersalah. Jadi nggak ada niat sama sekali untuk melakukan kejahatan. Itu Baik, yang kedua, semua orang berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kasus apa tadi? Kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan itu tidak cukup dengan bayar diat aja. Dia harus kafaroh, puasa kafaroh. Kafaroh itu artinya penghapus, penebus dari dosa yang ia lakukan. Sudah kita pelajari di semester ganjil. Ada beberapa kafaroh yang bisa menghapus dosa. Contohnya nih, orang yang melanggar sumpah, nyebut nama Allah, bersumpah nyebut nama Allah, demi Allah enggak ngambilnya. Setelah diteliti ternyata ada di dalam tasnya, berarti dia sudah menjual nama Allah. Sebagai kafarohnya apa? Sebagai penebusnya apa? Dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Nih ada beberapa tingkatan nih. Pertama kalau memang nggak mau puasa, dia harus beri makan 10 orang miskin. Beri makan sampai kenyang tentunya dan jangan pilih misalnya kita makannya 10.000 harus sama
mereka juga kita kasih makan yang jatahnya atau harganya 10.000. Jangan kasih nasi kucing itu yang 5.000, jangan ya. Nah, itu pelit namanya. Jadi memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, ya, bisa kita ganti dengan memberikan pakaian ke 10 orang miskin. Jadi bisa kasih makan 10 orang miskin atau kasih mereka pakaian, ya, 10 orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Nggak ada lagi, saat ini nggak ada lagi perbudakan. Jadi nomor 3 ini sudah hilang. Dan yang terakhir, jika tidak mampu, puasalah 3 hari berturut-turut. Ingat, 3 harinya berturut-turut. Ini kafaroh bagi orang yang bersumpah nyebut nama Allah tapi dia berbohong. Yang kedua, ya, suami istri bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, ini kafarohnya kan harus puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kita kenal dengan istilah fidyah, ya. Kalau ada ibu menyusui, ya, khawatir dia nggak bisa, kalau menyusui nanti bayinya akan sakit, ya, maka ibu ini boleh bayar fidyah. Atau orang yang sakit sudah menua, ya, kalau dia puasa nanti akan membahayakan nyawanya, maka boleh bayar fidyah, ya. Fidyahnya apa? Ya, memberi makan 1 orang miskin perharinya. Nah, ini pun puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan itu kan 60 hari. Berarti sama dengan memerdekakan, memberi makan, ya, orang miskin sebanyak 60 orang. Ini, ya. Yang ketiga, membunuh orang lain. Nah, tadi, ya, membunuh orang lain, ya, selain dia dikisos kalau pembunuhan sengaja, ya, dia juga harus bayar diat, ya, kalau seumpamanya pembunuhan seperti sengaja, dan dia juga harus puasa 2 bulan berturut-turut, ya, sama dengan tadi dosa, atau kafaroh pelebur dosa ketika seorang suami istri bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Baik, yang ketiga, ya, soal nomor 3 ini terkait zina, ya. Terkait zina, menuduh orang lain berbuat zina, itu namanya qazaf. Ya. Nah, qazaf ini dikenakan hukuman cambuk 80 kali cambukan. Nah, dan ini ada beberapa syarat diberlakukannya had qazaf. Artinya, ya, kalau seumpamanya memenuhi syaratnya, ya, maka, ya, diberlakukan, ya. Yang menuduh tadi dicambuk 80 kali. Pertama, ya, qazif yang menuduh tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Jadi syaratnya sang qazif, ya, mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia nggak mampu, ya, maka dia harus dicambuk 80 kali. Bagaimana jika ia bisa mendatangkan saksi? Maka had qazafnya itu gugur, ya, tidak jadi dicambuk. Yang nuduh tadi tidak bisa, tidak dicambuk. Kenapa? Karena dia punya 4 orang saksi. Yang kedua, makzub atau orang yang dituduh adalah muhson. Muhson di sini artinya, ya, orang yang terjaga kehormatannya. Jadi kalau yang dituduh itu adalah seorang pelacur, ya, maka walaupun yang menuduh tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya, sang penuduh nggak bisa diberlakukan had qazaf. Kenapa? Ya, karena memang sudah profesi, yang tertuduh. Itu, ya, jadi muhson. Syaratnya yang dituduh itu adalah muhson. Yang ketiga, makzub tidak mengakui dan tidak memaafkan penuduh. Artinya jika makzub mengakui perbuatannya dan memaafkan orang yang menuduh, maka had qazafnya gugur. Jadi gini nih, ya, yang dituduh, ya, itu ikhlas atau memaafkan yang menuduh, nggak apa-apa lah kata dia. Nah, maka tidak diberlakukan had qazaf, ya. Yang menuduh tidak dikenakan cambukan 80 kali. Tetapi, ya, kalau seumpamanya makzub ini tidak mengaku, enggak aku katanya, maka mau tidak mau, ya, yang menuduh harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan dicambuk. Yang keempat, jika seorang suami melakukan li'an, nih gini nih, ya, suami nuduh istrinya melakukan zina, kemudian nggak ada 4 orang saksi, maka suami harus li'an. Li'an itu kan sumpah,
sumpah sebanyak 4 kali nyebut nama Allah, ya. Yang terakhir nanti dia ngomong kayak gini, ya. Kalau saya berbohong dengan kesaksian saya, maka saya siap mendapatkan laknat Allah. Li'an itu artinya laknat. Artinya laknat. Sumpah seorang suami 4 kali nyebut nama Allah, yang terakhirnya itu diakhiri dengan kata laknat, ya. Maka kalau suami sudah bersumpah demikian, mau tidak mau, ya, yang dituduh, ya, itu ya berarti sudah melakukan zina, dan yang menuduh itu tidak dikenakan had qadzaf. Nah, yang kelima, suami yang menuduh tetap dikenakan had qadzaf. Misalnya nih, ya, suami tadi sudah bersumpah, kemudian istri pun bersumpah, demi Allah aku nggak melakukan. 4 kali dia mengatakan demikian karena dia nggak punya saksi, kemudian diakhiri dengan kata laknat, ya. Maka yang menuduh, jadi suami yang menuduh dikenakan had qadzaf 80 kali. Konsekuensinya, ya, kalau suami sudah li'an, istri sudah li'an, maka sudah jatuh talak 3. Ya, kalau sudah jatuh talak 3, antara suami istri ini tidak bisa rujuk kembali, kecuali, ya, sang istri menikah kembali, ya, dengan laki-laki lain, cerai, kemudian, ya, nikah lagi dengan suaminya pertama. Baik, itu ya. Lanjut, keempat, ya, pemberontakan. Enggak semua kejahatan itu dikatakan pemberontakan. Ada beberapa syarat, ya, dikatakan pemberontakan, ya. Seperti orang demo itu nggak bisa dikatakan, ya, pemberontak, ya. Kenapa? Karena ada berapa ini? Ada 4 syarat, ya, dikatakan pemberontakan. Pertama, ada alasan atau ideologi yang menentang pemerintahan yang sah, ya. Contoh, ya, OPM, GAM, Gerakan Aceh Merdeka, kemudian saat ini, ya, KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata. Ini bisa dikatakan pemberontak. Kenapa? Karena mereka ada ideologi, yaitu mereka pengen merdeka. Yang kedua, pemberontak ini dipimpin oleh orang yang berpengaruh, ya. ISIS, ya, itu bisa dikatakan pemberontak. Kenapa? Karena mereka memiliki pimpinan, ya. GAM tadi juga ada pimpinan, KKB itu juga ada pimpinan. Yang ketiga, pemberontak menggunakan kekuatan bersenjata. Mereka lengkap, ada senjatanya, ya. Berapa banyak sudah TNI yang terbunuh, ya, petugas yang terbunuh oleh KKB. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan. Dan yang terakhir, pemberontak diikuti oleh pengikut-pengikut yang setia. Baik, ya, nomor 5, ya, hakim, ya, dalam memutus suatu perkara, dia nggak boleh lagi marah. Bahasa Arabnya marah itu ghadban. Nggak boleh lagi lapar, ya. Lapar itu ji'an. Nggak boleh lagi demam, ya. Takban itu capek, maksudnya kecapean, maka dia nggak kurang fit, ya. Maka dia nggak boleh memutus. Kenapa? Khawatirnya, ya, jika dia dalam keadaan marah, lapar, demam, ya, dia tidak bisa berlaku adil. Baik, ya, nomor 6, ya, tentang, ya, nikah. Tentang nikah, ya. Nikah itu, ya, ada 4 rukunnya. Pertama, ya, ada laki-laki, ada perempuan. Jelas, ya, laki-lakinya benar-benar laki-laki, perempuannya juga benar perempuan, ya. Jangan, ya, laki-laki dengan setengah laki-lakinya, itu nggak boleh. Dengan bencong nggak boleh. Harus, ya, laki-laki tulen, harus perempuan. Yang kedua, ya, wali. Harus ada wali, ya. Wali ini buat perempuan tentu, ya. Wali dari wali nasab. Wali nasab itu, ya, orang tuanya si perempuan, ya. Kalau wali nasabnya nggak ada, maka wali hakim, ya. Wali hakim, ya. Di sini maka orang tua, ya, wali nasab dan wali hakim. Wali hakim siapa? Wali hakim itu wali yang ditunjuk pemerintah. Yang ketiga, 2 orang saksi, ya. Saksinya harus laki-laki, ya. Yang keempat, ijab qabul. Ijab dan qabul. Nah, ijab itu, nah, laki-laki, ya, laki-laki atau walinya, ya,
walinya itu ya menyerahkan kewajiban dia sebagai ayah untuk menjaga anaknya, ya, diserahkan kepada siapa? Kepada calon suami dari anaknya. Kobul itu nerima. Nah, kemudian kobil tuh kata dia, kata siapa? Saya terima, kata mempelai laki-lakinya atau calon suami dari anak tadi, ya, anak wali tadi, saya terima nikahnya. Artinya seluruh tanggung jawab ayah wali itu semuanya sudah diserahkan kepada penerima, dalam hal ini adalah calon suami. Itu ya 5 ya. Kalau nomor 1 ini dipisah, laki-laki dan perempuan ini dipisah, maka ada 5, tapi kalau digabung jadi 4. Baik, nomor 7 ya. Ada beberapa pernikahan yang Allah haramkan karena tidak sesuai dengan syariat dan kemaslahatan umat. Berikut ini merupakan nikah yang dilarang oleh Allah. Baik ya, nikah ini ya meskipun ada walinya, meskipun ada 2 orang saksi, ya, ada kedua mempelai, ya, semuanya terpenuhi, ya. Tapi karena bertentangan dengan syariah Islam, maka nikah ini terlarang. Pertama, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu ya tujuannya hanya untuk bersenang-senang saja. Mata ayam ta'u artinya menikmati, ya. Dikenal dengan istilah nikah kontrak. Kenapa? Ya, karena kalau kontraknya sudah habis, ya, kewajiban suami untuk menafkahi anak dan istrinya sudah selesai, nggak ada lagi. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Orang nikah itu kan ya kalau bisa seumur hidup sampai mati dia, ya, sampai mati. Nggak boleh nikah hanya sesaat saja, hanya untuk bersenang-senang saja. Itu nggak boleh. Nikah mut'ah ini pernah dibolehkan, namun dilarang oleh Rasulullah untuk selama-lamanya. Ya. Baik, untuk yang kedua adalah nikah tahlil. Nikah tahlil itu bukan nikah la ilaha illallah, bukan ya. Nikah tahlil itu nikah perempuan yang sudah ditalak 3. Tadi sudah saya sampaikan dikit ya. Kalau ada perempuan ditalak 3 oleh suaminya, maka nggak boleh lagi rujuk. Nggak boleh lagi dia rujuk dengan suaminya yang pertama sampai dia nikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai. Kemudian baru dia boleh nikah lagi. Nah, nikah tahlil ini perempuan ini sengaja ya nikah dengan laki lain. Setelah dinikahi dia minta cerai. Aku nak cerai, aku nikah kayak gini ya karena aku pengen nikah lagi dengan lakiku yang pertama. Nah, ini nggak boleh ya. Pertama, mempermainkan hukum Allah. Kedua, tentu ya laki-laki yang menikahi perempuan ini pasti akan sakit hati ya, habis dinikahi kemudian dia minta cerai. Ini tidak boleh ya. Nikah sigor ya. Nikah sigor itu seorang pria mengawinkan wanita yang telah dibawa perwaliannya dengan pria lain dengan syarat pria tersebut harus mengawinkan pula wanita yang dibawa perwaliannya dikawinkan dengannya tanpa adanya mahar dari keduanya. Baik ya, gini ya singkatnya ya. Nikah sigor itu misalnya nih ya, aku punya adik ya, kemudian A, teman saya A ya, misalnya A ini pengen nikahi adik saya. Saya bilang gini ya, kamu boleh nikah dengan adik saya asalkan ya kamu menikahkan adik kamu dengan saya. Nah, jadi nggak usah pakai mahar. Maharnya cukup kamu menikahkan adik kamu dengan saya. Nah, ini nggak boleh ya. Nikah sigor seperti ini dilarang dalam agama. Baik ya. Perhatikan kisah ini ya. Jaka adalah seorang jejaka yang sangat menyukai seorang perempuan cantik yang bernama Bulan dan ingin segera menikahnya. Bulan adalah janda yang telah diceraikan oleh suaminya pada tanggal 2 Desember 2021, sedangkan putusan perceraian dari pengadilan diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Bulan telah resmi bercerai. Pada tanggal 2 Februari 2002 terjadi proses akademik. Nah, baik ya gini ya. Intinya ya si Bulan ini kan sudah dicerai oleh suaminya. Ya. Posisinya juga ya ketika pernikahan ini belum nyampai ya
3 kali suci. Umumnya perempuan itu ya haid itu kan setiap bulan ya, setiap bulan. Ini belum nyampe 3 bulan. Nah, sah nggak pernikahan seperti ini? Nggak boleh. Kenapa? Ya, karena seorang janda itu boleh dinikahi ya, kalau seumpamanya masa iddahnya sudah selesai. Ya, perempuan ya itu ya memiliki masa iddah, masa tunggu ya. Masa iddahnya itu ya kalau dicerai hidup yaitu 3 kali haid atau 3 kali suci ya, dalam istilah bahasa Arab 3 kali quru ya. Yang kedua ya, kalau seumpamanya yang dicerai ini perempuan ini sedang hamil, maka sampai dia melahirkan. Kalau ternyata perempuan yang dicerai ini dicerai mati, ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Itu ya, jadi pernikahan seperti ini tidak sah ya. Kenapa? Karena belum nyampai 3 bulan atau belum nyampai 3 kali suci. Baik ya, Rasulullah SAW bersabda tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali. Berikut merupakan urutan wali. Wali ya, ini urutan wali. Jadi yang pertama kali berhak menikahkan anak itu adalah ayah kandung. Ayah kandung nggak ada, kita lihat kakeknya, ya, bapak dari bapak. Nah, kakek ada apa enggak? Kakek dari ya mempelai perempuan ada apa enggak? Kalau kakeknya nggak ada, baru ya pindah ke uyut, munyang ya, bahasa kita munyang. Bapak dari kakek. Kemudian yang keempat baru pindah ke bawah. Saudara laki-laki mempelai perempuan. Saudara laki-laki kandung, nggak boleh perempuan. Tapi yang nikahkan itu pasti laki-laki. Saudara laki-laki sekandung. Nggak ada saudara laki-laki sekandung, maka saudara laki-laki sebapak. Nggak ada saudara laki-laki sebapak, ya keponakan laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Keponakan dari ya, anak laki-laki saudara kita laki-laki. Baik ya, kalau nggak ada juga keponakan tadi, maka pindah ke keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Nggak ada ya, saudara nggak ada ya, anaknya juga nggak ada, baru pamannya. Sama ya dengan mawaris ya, kalau nggak ada itu baru pindah ke paman nanti. Berarti ini paman ya, saudara laki-laki bapak ya, sebapak seibu. Paman ya, paman sekandung maksudnya ya, ini saudara laki-laki bapak sebapak dan seibu, artinya sekandung. Saya bingung ya, di sekandung. Baik, itu ya. Nomor 10. Sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah adalah tolak, cerai. Jadi cerai itu hukum aslinya ya halal, boleh ya. Tapi Allah sangat membenci. Kenapa? Ya karena banyak sekali dampak negatif daripada perceraian. Hukum asli talak adalah boleh, namun bisa berubah menjadi wajib. Kapan wajib talak? Kalau suami istri ini terus berantem. Maka dalam hal ini ya nggak ada solusi lagi kecuali cerai. Ya, hukum talak juga bisa menjadi haram. Kapan? Kalau nggak ada alasan tiba-tiba biar pamornya naik, ya, biar dia dikenal oleh masyarakat, kemudian dia cerai. Nah, ini nggak ada alasan, ya. Nggak ada alasan cerai, maka hukum cerai dalam hal ini bisa berubah menjadi haram. Masa iddah, tadi sudah saya singgung ya. Masa iddah, masa tunggu boleh dinikahi. Perempuan itu kalau sudah habis dicerai ya, dia nggak boleh nikah lagi ya, kecuali setelah masa tunggunya selesai. Bagi perempuan yang dicerai hidup, cerai hidup itu maksudnya ya dicerai, suaminya masih hidup, nyerai ya, 3 kali quru. 3 kali quru itu 3 kali haid atau 3 kali suci
ya. Kalau dicerai mati, suaminya meninggal, ya, maka 4 bulan 10 hari. Sedangkan wanita yang sedang hamil adalah setelah melahirkan, ya. Pak, gimana misalnya, ya, suaminya lah meninggal, baru di sini kan 4 bulan, ya, suaminya meninggal baru 3 bulan. Dia ini posisinya baru saja melahirkan. Ketika 3 bulan setelah suaminya meninggal, ya, dia melahirkan. Boleh nggak dia nikah? Boleh, ya, karena masa iddah bagi wanita yang sedang hamil adalah melahirkan. Baru 1 bulan Pak, dia ditinggal suaminya. Boleh nggak dia nikah? Boleh, ya, kalau memang habis melahirkan. Nah, kenapa? Benihnya kan berarti jelas nih, ya. Setelah melahirkan berarti benih yang ada ini kan anak mantan suaminya yang sudah meninggal. Baik, ya, nomor 12, perbedaan pasakh hulu. Pasakh, ya, gini, pasakh itu, ya, nikahnya itu lah sah, ada wali, ada mempelai, ya, tapi karena bertentangan dengan syariah maka dibatalkan. Nah, contohnya misalnya gimana, ya, Andi, ya, mohon maaf kalau ada namanya Andi, ya, mohon maaf, ya, Andi menikahi Anin, ya. Mereka ini nggak tahu kalau mereka ini sebenarnya kakak beradik, ya. Setelah menikah baru diketahui bahwa mereka ini kakak beradik, maka, ya, pernikahannya harus dipisah, harus dibatalkan, ya, meskipun sudah ada walinya, ijab kabulnya sah, tetap tidak dibolehkan untuk dilanjutkan. Kenapa? Karena itu pasakh, batal, ya, tidak sesuai dengan syariat, ya. Khulu itu, ya, kalau pasakh tadi membatalkan pernikahan, kalau khulu itu melepaskan ikatan pernikahan. Khola ayah lahu itu kan melepas pakaian. Nah, maksud di sini melepaskan ikatan pernikahan. Jadi misalnya nih, ya, yang boleh menceraikan itu kan adalah laki-laki, ya. Jatuhnya talak itu adalah haknya laki-laki. Terus perempuan bisa nggak? Suaminya ringan tangan, kemudian dia minta cerai, bisa nggak? Bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara, ya, mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, ya. Kemudian pengadilan yang akan memutuskan cerai, syaratnya sang perempuan harus memberikan mahar, mas kawinnya tadi dikembalikan kepada suaminya. Ini contoh, seorang istri tidak tahan kelakuan buruk suaminya, boleh mengajukan cerai ke pengadilan dengan cara mengembalikan mas kawin. Maka mas kawin itu, itu hak istri. Kemudian itu harus, kalau seumpamanya udah nggak tahan sama suaminya, cekcok terus, ya, mengajukan gugatan cerai, kembalikan cincin. Gitu, ya. Baik, nomor 13. Jika seorang meninggal dunia dan semua ahli warisnya ada. Nah, tadi, ya, sudah saya singgung sedikit di video tentang waris. Ada 5 orang yang dapat. Pertama, anak laki-laki, bagiannya asobah. Anak perempuan ikut asobah, ya. Suami atau istri, ayah, dan yang terakhir ibu. 5 orang ini B, ya. Bagaimana saudara-saudara tertutup, terhalang oleh siapa? Oleh ayah dan anak laki-laki. Apalagi paman terhalangi oleh saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak. Ini contoh nih, ya. Ayah 1/6, ya, dapatnya, ibu 1/6, ya. Kemudian, ya, anak perempuan, 1 orang anak perempuan tetap, ya, nah dia 1 orang, nah 2 orang, jatahnya 1 kali 1 berarti 1 jatah. 2 orang, ya, 2 orang anak laki-laki, ya, kali 2 jatah sama dengan 2, ya. Jadi 3 jatah total, ya. Baik, ya. Ini bisa kalian buka di ini, ya, di latihan mawaris, ya. Nah,
videonya sudah saya upload tadi. Baik, yang ke-14 ya, di bawah ini yang tidak termasuk hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan. Adanya hubungan perkawinan. Hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan. Oh, ini bukan yang tidak termasuk, tapi yang termasuk, maaf ya, tidaknya dihapus. Di bawah ini yang termasuk hal-hal yang menyebabkan seorang mendapatkan warisan adalah hubungan perkawinan. Artinya suami bisa dapatkan harta waris dari istrinya, istri bisa dapat harta waris dari suaminya. Itu ya. Yang kedua, hubungan memerdekakan hamba sahaya, perbudakan tidak ada lagi. Jadi ini dianggap tidak ada ya. Adanya hubungan keturunan. Keturunan maksudnya gimana ya? Anak bisa dapat warisan dari bapaknya, bapak bisa dapat warisan dari anaknya. Ini masalah keturunan ya. Adanya hubungan Islam ya, kaum muslimin ya. Nanti kalau seumpamanya harta ini ya, ada hubungan Islam ya, dari Baitul Mal misalnya disalurkan ke orang miskin boleh ya. Adanya hubungan Islam ya, misalnya gini nih, anaknya ya kafir, bapaknya muslim, maka bapaknya ya nggak bisa mewariskan hartanya ke anak. Atau sebaliknya ya, bapaknya kafir, anaknya muslim, maka anak ini nggak dapat warisan dari bapaknya karena bapaknya kafir. Adanya hubungan Islam ini wajib. Adanya hubungan Islam ini wajib. Baik ya. Selanjutnya, seorang muslim meninggal dunia. Ini praktek ya. Praktek tadi sudah saya kasih contoh di latihan mawaris. Di latihan mawaris nomor 16, rukun warisan ada 3. Rukun waris. Rukun itu sesuatu yang harus ada karena dia bagian daripada sesuatu tersebut. Contohnya ya, takbiratul ihram itu masuk rukun sholat. Kenapa? Karena ya takbiratul ihram itu bagian daripada sholat. Sementara syarat ya itu harus ada juga, tapi dia bukan bagian. Contohnya adalah wudhu. Wudhu itu kan bukan bagian dari sholat, tapi harus ada. Itu bedanya syarat dengan rukun. Nah, ini rukun warisan. Rukun warisan ada 3. Pertama, al-muwarith. Bahasa Arabnya ya, al-muwaris itu ada artinya orang yang mewariskan. Siapa? Ya, mayit. Al-waris. Al-waris itu yang mewarisi. Siapa yang mewarisi? Ya, ahli waris. Ya, anak yang tadi nih. Nih, ada berapa tadi? Ada 4 hubungan ini. Terus siapa lagi? Ya, yang ketiga adalah al-irsu. Al-irsu bisa juga atirka, artinya warisan atau harta yang ditinggalkan. Baik, nomor 17 ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum harta waris dibagikan ya. Pertama, adanya kepastian meninggalnya al-waris. Nah, jadi yang mewariskan tadi benar-benar meninggal. Kalau masih hidup ya, itu pemberian. Yang kedua, seluruh pengurusan jenazah harus diselesaikan, termasuk hutang. Dibayar dulu hutangnya, ya. Urus jenazah lah selesai, baru dibagikan harta warisnya. Yang ketiga, jika ada wasiat, tidak boleh. Ya, wasiat itu lebih dari 1/3 dan harus ditunaikan. Ya, tidak boleh dibagikan harta warisnya sebelum wasiatnya ini ditunaikan. Nomor 18 ya. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka berubah menjadi haram ya. Atau ada dalil yang mewajibkannya, maka berubah menjadi wajib. Contohnya nih ya, nikah. Contohnya nih nikah ya. Nikah itu hukum asalnya ya boleh. Tapi ya kalau laki-lakinya sudah mampu, nggak mampu jaga diri, nggak mampu jaga pandangan, maka dia harus nikah daripada dia terjerumus kepada perbuatan nikah. Ada dalilnya, ada ya. Jadi hukum segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang
memerintahkan, menunjukkan wajib, sampai ada dalil yang melarang, menunjukkan haram. Ya, makan daging biawak misalnya, boleh nggak? Boleh kalau nggak ada dalil yang mengharamkan. Kalau nggak ada dalil yang memerintahkan, berarti ya nggak wajib, boleh. Baik ya, hukum asal nikah adalah mubah ya, dan bisa berubah sesuai dengan keadaan tertentu. Kapan nikah itu wajib? Nikah itu wajib kalau sudah mampu, secara fisik mampu, materi juga mampu ya. Tetapi ya, kalau dia tidak nikah, dia ini bisa terjerumus pada perbuatan zina. Jadi ya, wajib bagi dia menikah. Sunnah, kapan sunnah? Lah mampu, namun masih bisa jaga diri. Aku nak kuliah dulu, lah selesai kuliah baru. Dia secara finansial sebenarnya sudah mampu karena sudah dapat pemberian dari orang tuanya, mampu membiayai dia kuliah, mampu kalau seumpamanya dia punya istri, mampu ngasih makan istrinya. Ya. Tetapi karena dia pengen fokus kuliah, masih bisa jaga diri, maka dalam hal ini ya sunnah hukum. Ya. Jadi haram. Kapan haram? Jika tidak mampu menikah, baik secara fisik maupun materi, dan jika dipaksakan nikah, dia yakin tidak akan mampu menafkahi anak istri. Ada orang pengen nikah, tapi nggak punya apa-apa, ya, serba kekurangan, miskin banget. Kalau dia menikah pasti nanti ya anak istrinya ini terbengkalai, nggak akan bisa dinafkahi. Maka dalam hal ini ya haram. Masuk hukum yang keempat, kecuali ya istrinya ini misalnya calon istrinya ini anak orang kaya, ya dia bilang, bang, ya meskipun abang orang miskin, ayahku itu orang kaya, ya kita nikah, kelak siapa tahu ya dapat dikit harta dari ayah, kelak kita bikin usaha. Ya. Yang penting ya abang nek kek ku nek kek abang, nah kita nikah. Nah, maka nikah seperti ini makruh. Kenapa makruh? Ya, karena yang namanya menafkahi itu adalah tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami. Ya, karena di sini suaminya tidak mampu menafkahi, maka makruh. Meskipun istrinya ya redo, dia tidak dinafkahi. Jadi bisa mubah, bisa haram, bisa wajib, bisa makruh. Haram juga kalau seumpamanya nikahnya ini pengen menguasai harta, bukan nilai ta'ala, ini juga nggak boleh. Baik, nomor 19 ya. Janda yang dicerai dan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh dilamar secara terang-terangan, dan tidak boleh menentukan tanggal akad pernikahan untuknya sebelum masa iddah tunggu habis. Namun meskipun demikian boleh melakukan lamaran dengan cara sindiran. Baik ya, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 235. Jadi kalau ada janda ya, habis dicerai oleh suaminya, atau janda juga habis ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh dilamar secara terang-terangan ya, selama masih masa iddahnya belum habis ya. Kalau janda janda yang dicerai hidup ya, artinya suaminya masih hidup, itu 3 kali suci ya. Nah selesai 3 kali suci baru dilamar ya. Atau janda yang ditinggal suaminya tadi nunggu 4 bulan 10 hari ya. Nah selesai 4 bulan 10 hari baru boleh dilamar secara terang-terangan. Namun meskipun demikian bolehlah kita sindir ya. Nyindir ini tujuannya apa? Biar dia enggak jatuh misalnya ke lamaran laki-laki lain, misalnya kayak gini ketemu sama jandanya atau ngomonglah ke temennya si janda, ngomongkan ke kawan kita temennya lah selesai masa iddah jadi apa dari anak-anaknya. Nah, jadi pakai sindiran ya, nggak boleh langsung ngomong ke si janda. Baik ya, nomor 20. Mas kawin adalah suatu benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya
dalam akad pernikahan sebagai bentuk kasih sayangnya. Sebagaimana ayat di bawah ini, wa'atun nisaa, dan berikanlah perempuan sodukotihinna nihlah. Sodukot ini artinya mas kawin ya, pemberian. Sodakoh itu artinya pemberian. Nihlatan dengan penuh kerelaan, ikhlas ya. Ini dalil yang mengatakan bahwa kita harus memberikan mas kawin kepada calon istri. Nomor 21, nikah mut'ah, kontrak dilarang karena nikah itu tidak dibatasi karena nikah itu tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu. Nikah mut'ah haram ya hukumnya ya, haram, nggak boleh ya. Nikah sampai 3 bulan aku nikah keki, nggak boleh itu. Kalau hamil perempuannya ya, kasihan nanti siapa yang akan menafkahi anak ya dalam perutnya nih, janinnya ini siapa nanti yang akan menanggung nafkahnya. Baik, nomor 22, apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah melahirkan meskipun suaminya meninggal belum genap 4 bulan 10 hari. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Pengertian khulu dan li'an. Khulu juga tadi sudah ya, permintaan cerai oleh seorang istri kepada suami di pengadilan dengan cara mengembalikan mas kawin. Kalau li'an, yaitu sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali. Terakhir itu demi Allah ya, demi Allah ya, aku telah menyaksikan bahwa istriku telah melakukan zina jika saya berbohong. Nah, ini ya, ingat kata li'annya di sini. Jika saya berbohong dengan kesaksian saya, ya, maka laknat Allah bagi saya. Ini li'an itu laknat artinya. Ya. Nah, konsekuensi dari li'an ini maka telah jatuh talak 3. Artinya suami istri ini sudah tidak boleh bersatu kembali, rujuk kembali. 24 ya, beberapa hal berikut ini ya. Pernyataan singkat manakah yang menyebabkan gugurnya orang dalam hal waris mewarisi? Baik ya, kalau ada orang membunuh, maka ya pembunuh ini nggak dapat harta waris. Saya ulangi ya, pembunuh ya, misalnya anak membunuh bapaknya sengaja biar dia cepat-cepat dapat harta waris, maka anak sebagai pembunuh, anak ini nggak boleh dapat harta waris. Yang kedua kafir, ya, bapaknya muslim, anaknya kafir, maka anaknya ini, sang anak nggak bisa mendapatkan harta waris karena bapaknya muslim, ya, anaknya kafir. Yang ketiga murtad keluar agama Islam, anaknya ya ternyata keluar dari agama Islam, bapaknya masih muslim, maka anak tadi tidak mendapatkan harta waris. Budak ya, nggak ada lagi saat ini perbudakan. Yang kelima ya, terakhir meninggal bersama ya, mayit punya anak tapi ya anaknya ini juga meninggal, nah maka sang anak nggak dapat waris dari bapaknya ya. Baik, nomor 25. Dalam istilah mewaris anak keturunan hingga ke bawah anak cucu disebut dengan ya, furu' al-mayyit. Kalau bapak ke atas itu disebut usul mayit, asal mayit. Baik ya. Saya ulang ya. Jadi ya, kenapa dikatakan asal? Ya, anak itu kan berasal dari bapak ibunya sampai ke atasnya. Nah, maka dikatakan usul. Usul itu artinya asal. Sementara furu, cabang, ya, namanya cabang. Anak itu kan bisa lahir karena bapaknya. Nah, maka anak si mayit itu disebut apa? Furu'ul mayyit. Kalau bapak tadi disebut bapak, kakek sampai ke atas itu disebut usulul mayyit, asal mayit, asal muasal mayit. Nomor 26. Ada beberapa orang tidak dikaruniai anak dalam hidupnya,
namun dia mengangkat anak orang lain untuk menjadi anaknya. Dalam Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan waris. Jadi anak angkat nggak dapat harta waris nih, tetapi orang tua angkatnya bisa memberikan wasiat berupa peninggalan sepertiga dari hartanya. Nah, jadi ya kalau punya anak angkat boleh dapat wasiat, tapi wasiatnya nggak boleh lebih dari sepertiga. Baik, nomor 27 ya, perhatikan potongan hadis berikut. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Nah, ya jadi gini ya, inti dari ayat ini, kalau ahli waris itu tidak boleh ya mendapatkan wasiat, la wasiyata ya, tidak ada wasiat. Misalnya anak laki-laki, nah, anak laki-laki kan dapat harta waris dari bapaknya, nggak boleh nerima wasiat juga, nggak boleh nerima wasiat ya. Baik, nomor 28, sebelum harta waris dibagikan maka terlebih dahulu diperhatikan hal berikut. Nah, tadi sudah ya, ada mayit, pasti mayitnya sudah meninggal dunia, 2 hutang piutang diselesaikan, wasiat sudah ditunaikan. Ini latihan ini ada di latihan mewaris, sudah saya bagikan ya, linknya. Nomor 29, Obasma meninggalkan meninggalkan seorang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, saudara laki-laki kandung dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Baik ya, ini juga sudah ada ya tadi ya, sudah ada latihannya. Anak laki-lakinya asoba ya, sisa, anak perempuannya juga asoba sisa, sementara ya mana tadi ya, sementara cucu laki-laki dari anak laki-laki ini nggak dapat karena sudah terhalangi oleh anak laki-laki. Baik, nomor 30 ya, jika mayit meninggal dunia dan meninggalkan hutang maka diselesaikan terlebih dahulu hutangnya, diselesaikan ya. Nah, misalnya nih, seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta 245 juta. Ketika meninggal ia masih memiliki hutang sebesar 5 juta. Nah, 245 juta ini dikurang 5 juta, berarti harta warisnya bukan 245 juta lagi, tapi 240 juta. Nah, 240 juta ya. Untuk latihannya silakan kalian buka di link yang sudah saya share. Nomor 31, Pak Abdul meninggal dunia. Ahli warisnya adalah ibu, 2 anak perempuan dan cucu perempuan. Ini juga sudah ada ya, latihan sendiri ya, lihat di latihan waris. Yang nomor 32, semua orang menginginkan bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun jika terjadi perceraian dan kedua pasangan suami istri menginginkan rujuk kembali, maka Islam dalam hal ini memberikan kesempatan sebanyak 2 kali. Ya, rujuk tuh ya, cerai yang masih bisa rujuk itu ada 2 ya, talak 1, talak 2. Ya, kalau talak 3 nggak bisa lagi dia rujuk, harus nikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai, baru boleh nikah dengan suami yang pertama. Dan ya, boleh rujuk ini kalau masa iddahnya selama talak 1 dan 2 tadi ya, baik itu talak 1, misalnya dia sudah ditalak 1 nih, nah, kan masa iddahnya ini kan 3 kali suci nih ya, masa iddahnya ini belum selesai, belum habis. Kalau masa iddahnya ini sudah habis, maka ya dia memang boleh rujuk, tapi harus dengan akad ulang. Boleh rujuk tapi dengan akad ulang ya. Bagaimana kalau seumpamanya masa iddahnya atau 3 kali sucinya tadi sudah habis, kemudian dia niatnya rujuk ya, boleh nggak? Boleh, nikah ulang ya, nikah ulang. Kalau masa iddahnya masih ada, belum nyampe 3 kali suci ketika halangan pertama atau halangan kedua, sang suami ya atau sang istri sadar dengan kesalahan mereka ingin rujuk kembali tanpa ikatan nikah lagi, nggak usah, cukup suaminya bilang rujuk kembali, itu sudah rujuk ya, nggak usah akad lagi. Tapi
Tapi kalau masa iddahnya ya habis di talak 1, talak 2 ini masa iddahnya sudah habis, maka ya dia harus akad kembali. Kalau talak 3 nggak boleh rujuk. Itu ya. Baik. Nomor 33, berikut adalah kewajiban bersama suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Saling membantu antara keduanya, jelas ya. Baik dalam dalam mengurusi anak ya, harus saling bantu ya. Suami cari nafkah, istri jaga rumah, jaga anak-anak. Yang kedua, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya ya, nggak boleh selingkuh, jangan jadi pelakor. Yang ketiga, berbuat baik terhadap mertua dan kerabat. Terus ya, meskipun ya ibu sang istri itu kan ketika dia sudah menikah, maka orang yang pertama kali yang harus dihormati adalah suaminya. Ya, kalian mungkin sudah pernah dengar cerita ya, pada zaman Rasulullah ada seorang yang suaminya sedang musafir, nggak mau menghadiri menjenguk ibunya yang sedang sakit sampai meninggal dunia, bahkan sampai dikubur pun ya, karena suaminya lagi bepergian dia nggak mau jenguk orang tuanya. Kenapa? Karena belum dapat izin dari suaminya. Kemudian karena ketaatannya kepada suaminya, ibunya yang meninggal tadi masuk surga. Nah, maka dari hadis ini ya, ulama berkesimpulan yang pertama kali harus dihormati suami adalah harus dihormati oleh seorang istri adalah suaminya, bukan ibunya. Ya, tetapi ya kita juga harus baik kepada mertua kita. Kasihlah kesempatan kepada istrinya untuk menjenguk emak dan bapaknya. Baik, yang keempat, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. 34. Hal-hal berikut yang dapat menjadi penyebab putusnya tali pernikahan. Berbeda agama dan kepercayaan. A menikah dengan B, ya sama-sama muslim. Tiba-tiba setelah menikah ternyata suaminya kembali murtad, kembali ke agama kafir, maka dalam hal ini ya putus pernikahannya. Yang kedua, salah satu pihak berbuat nusyus itu membangkang atau durhaka. Suami nggak mau menafkahi istri atau istri nggak mau melayani suami. Nah, ini dalam hal ini maka suami telah membangkang, istri telah membangkang, maka putus, bisa bercerai. Yang ketiga, suami pergi dan tidak menafkahi ya. Bahkan hal ini tertulis ya di Kementerian Agama, ada namanya sigot ta'lik. Sigot itu perkataan, ucapan, ta'lik itu cerai ya, yang diucapkan oleh suami ya, ketika dia menikahi istrinya. Misalnya nih, selama sekian bulan suaminya nggak menafkahi istrinya dan istrinya nggak ridho, maka telah jatuh talak 1 dengan sendirinya. Tapi tetap ya pengadilan yang akan memutus perceraian. Yang keempat, beda pendapat terus cekcok terus. Maka dalam hal ini ya bisa menyebabkan putusnya tali pernikahan atau perceraian. 35 ya, jika ada anak yang terlahir tanpa ada ikatan pernikahan antara ayah dan ibu biologisnya, maka nasabnya dikembalikan ke ibu. Nih, ada anak ya lahir akibat eksiden, hamil duluan, maka anak ini ya dinisbahkan nasabnya kepada ibunya, ibunya. Nggak boleh nanti ayah biologisnya untuk menjadi wali bagi anaknya, nggak boleh. Nggak boleh juga anak tersebut dapat harta waris dari ayah biologisnya. Terus walinya siapa nanti kalau semua dia mau nikah? Wali hakim. Baik, nomor 36 ini yang terakhir ya. Berikut ini adalah termasuk kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga. Memberi nafkah wajib ya. Kemudian memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya,
menggauli istrinya secara ma'ruf, baik ya, memelihara istri dan anaknya dari bencana dunia dan akhirat, nyuruh istrinya ibadah, nyuruh istrinya tutup aurat, ya, itu kewajiban suami. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.